jumpa lagi ya bersama Ibu hari ini. Kita hari ini ketemu lagi bersama Ibu untuk mempelajari materi tentang ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu akan referensi dulu. Semuanya hadir ya? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Lucy untuk mengangkat doa. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah guru kami, juga kami, semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih ya Bapak, dalam doa ini kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Amin. Terima kasih Lucy sudah membuat kita dengan doa. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi ekonomi tentang pasar. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu ada apa aja teman-teman? Ada yang tahu? Ada 4 Bu. Apa-apa aja Lucy? Kebutuhan menurut intensitas, ya betul. Kebutuhan menurut subjek, betul. Sifat dan waktu Bu. Iya betul sekali Lucy. Nah, kebutuhan ini juga masih berkaitan ya sama materi kita hari ini, yaitu tentang pasar. Sebelumnya, ini adalah gambar tentang pasar. Teman-teman bisa lihat dapat ini gambar ibu-ibu sedang belanja Bu. Iya betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui apa itu pasar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi pasar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui ciri-ciri pasar. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Oke, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah membuka dengan doa. Nanti kita akan masuk ke dalam materi dan nanti terakhir ada soal dan ada penutupan, di sana ada refleksi ya teman-teman. Ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pengertian pasar. Ibu minta Siti untuk membaca pengertian pasar. Secara konkret, pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Secara konkret, pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Baik, terima kasih Siti. Ya betul sekali ya teman-teman, bahwa pasar itu merupakan tempat jual beli. Di sana ada terjadi proses tawar-menawar antara konsumen dan juga produsen. Nah, teman-teman di sini siapa yang sering belanja di pasar? Saya. Lucy biasanya di sana membeli apa saja, Lucy? Beli sayur, Bu, beli buah-buahan gitu, Bu. Apakah Lucy pernah menawar misalnya harga sayurnya atau buah-buahannya mahal? Pernah, Bu. Iya, betul sekali ya teman-teman. Di pasar itu kita bisa melakukan tawar-menawar. Oke, selanjutnya ini ada fungsi pasar. Yang pertama itu ada fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga, dan yang ketiga ini ada fungsi promosi. Teman-teman ada yang bisa menjelaskan fungsi distribusi itu apa? Fungsi penyebaran itu. Fungsi apa? Penyebaran. Oh iya betul ya, barang gitu. Iya betul. Jadi fungsi distribusi ini teman-teman, dia biasanya betul menyebarkan dan atau menyalurkan barang. Nah yang kedua ini ada fungsi pembentukan harga. Ada yang tahu tentang fungsi pembentukan harga? Belum ya teman-teman? Belum. Oke, fungsi pembentukan harga ini antara produsen dan juga konsumen. Biasanya mereka mau menetapkan harganya.
harga barang itu, misalnya harga beras itu, dan itu biasanya juga dari pemerintah. Oke teman-teman, yang ketiga ini fungsi promosi. Ada yang mau jelaskan? Belum Ibu jelaskan fungsi promosi? Belum ya teman-teman? Oke, fungsi promosi ini jadi produsen atau penjual mempromosikan barang-barang mereka. Biasanya orang itu mempromosikan barang-barang untuk dijual itu lewat apa saja sih teman-teman? Media sosial. Iya betul, media sosial juga ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi distribusi, dan ini ada gambarnya juga ya teman-teman. Ini fungsi distribusi ini dia menyalurkan barang atau menyebarkan barang seperti yang dikatakan oleh Lucy. Nah ini ya teman-teman. Ini apa teman-teman? Gas. Kira-kira ini mau diapakan sih? Dijual. Iya. Disalurkan. Disalurkan. Iya betul sekali. Nah yang berikutnya ini fungsi pembentukan harga. Jadi penjual itu mereka menentukan harganya dengan kesepakatan harga atau dengan kesepakatan harga dan juga harga-harga yang ada di pasar. Misalnya harga cabai, bawang merah, bawang putih, beras dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum Bu. Kita lanjut ya teman-teman. Ya Bu. Selanjutnya ini fungsi promosi. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini apa? Jualan. Ini termasuk pasar tradisional atau bukan? Modern. Iya betul. Ini termasuk pasar modern. Ya, cara yang dilakukan produsen di sini juga bagus ya. Ini juga termasuk kegiatan mempromosikan barang dan menyimpan barang-barang di sini ya teman-teman. Nah, fungsi promosi sendiri itu juga adalah untuk mempromosikan barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. Apakah ada pertanyaan? Belum? Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kita akan masuk pada ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar yang pertama ini terdapat calon pembeli. Teman-teman kita tahu ya bahwa di pasar itu pasti ada pembelinya ya. Tidak mungkin hanya ada penjual di sana, pasti ada pembeli karena akan ada proses jual beli, permintaan dan penawaran. Oke, yang kedua ini terdapat barang dan atau jasa yang akan diperjualbelikan. Betul sekali ya teman-teman. Terus yang ketiga terdapat proses permintaan atau penawaran oleh kedua belah pihak. Ada yang mau menjelaskan dari sini? Terdapat proses permintaan atau penawaran antara kedua belah pihak. Lucy mungkin mau menjelaskan? Mungkin maksudnya tawar-menawar bukan? Iya, tawar menawar ya. Iya betul sekali Lucy. Yang keempat ini terdapat interaksi antara pembeli dan penjual. Apakah ada yang mau menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli? Belum? Oke, nah interaksinya ini tuh termasuk yang ini, kegiatan yang ini nih. Kegiatan yang sudah kita jelaskan ini ada permintaan dan penawaran, itu juga ada proses interaksi. Terus ketika membeli barang juga itu adalah proses interaksi ya teman-teman. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Belum. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Dan yang ketiga ini ada pasar oligopoli dan ada pasar monopoli. Ibu minta satu orang untuk membacakan pasar persaingan sempurna. Saya Bu. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna
ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Contohnya, paling dekat dengan kehidupan akan pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang menjual makanan pokok seperti beras. Iya, terima kasih Tere. Jadi betul teman-teman, pasar persaingan sempurna itu merupakan di dalamnya ini merupakan suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi, di antaranya perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna ini ya yang dekat dengan kebutuhan kita sehari-hari ya, seperti bahan-bahan makanan pokok. Misalnya apa teman-teman? Beras, iya betul sekali, beras, minyak, sabun mandi, sikat gigi, odol dan lain sebagainya. Dari sini apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham semua? Oke, teman-teman kita lanjut ya. Berikutnya ada pasar monopoli. Ibu minta Lucy untuk membacakan pasar monopoli. Secara etimologis, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan polis yang artinya penjual. Jadi secara jelas bisa diartikan bahwa pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Ini artinya sang penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Baik, terima kasih Lucy. Nah, betul sekali ya teman-teman. Pasar monopoli ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang berarti satu dan polis yang artinya penjual. Jadi secara jelas kita bisa artikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Ini artinya sang penjual atau disebut monopolistik memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar teman-teman, tanpa perlu memikirkan persaingan. Nah, contohnya ada perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya Pertamina. Nah, Pertamina, PLN itu termasuk perusahaan milik siapa? Milik negara. Iya, betul sekali ya teman-teman. Distribusi minyak bumi atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negara ini. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya Bu. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang awalnya sudah belajar tentang kebutuhan tentang pasar. Sekarang Ibu akan minta teman-teman semua untuk mengidentifikasi gambar di depan ya teman-teman. Ini ada beberapa gambar. Gambar ini terkait dengan fungsi apa? Tadi kan ada berapa fungsi teman-teman? Iya, ada 3 fungsi ya. Jangan lupa ini ya, ada fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Jadi teman-teman diminta untuk mengidentifikasi gambar ini yang termasuk fungsi distribusi itu yang mana, fungsi promosi yang mana ya teman-teman. Ya Bu. Kira-kira berapa menit ya? 10. Tapi
satu-satu gambar dulu ya. Ibu kasih waktu ini untuk satu gambar 3 menit. Ya, Bu. Oke, silakan teman-teman. Itu termasuk dalam gambar di depan itu termasuk dalam fungsi apa? Apakah mempromosikan barang, menyalurkan barang, atau fungsi apa teman-teman? Kalian ingat nggak 3 fungsi tadi? Distribusi, Iya, distribusi, harga, pengendalian harga dengan fungsi promosi. Nah, gambar depan ini termasuk dalam fungsi apa ya teman-teman? promosi. Oke, sekarang ini sudah Sudah. Oke, selanjutnya ibu kasih 3 menit lagi. Jawabnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ibu. Apakah sudah yang ini? Teman-teman? Sudah? Belum. Oke. Dari ketiga soal ini nanti ibu juga akan pakai untuk bagaimana kalian mengidentifikasi ciri-ciri pasar ya teman-teman. Ada yang masih ingat ciri-ciri pasar itu? Ada calon pembeli, barang dan atau jasa yang diperjualbelikan, terdapat proses permintaan atau penawaran oleh kedua belah pihak, dan ini Interaksi. ya terdapat interaksi. Gambar ini soal yang ini udah? Sudah. Oke, selanjutnya. Apakah sudah teman-teman? Belum ya? Belum, Bu. Oke.
Kelas kalian hari ini bersih ya teman-teman? Iya, Bu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke teman-teman, kita langsung menjawab aja ya sama-sama. Nah, yang pertama ini setelah teman-teman mengidentifikasi gambar pertama ini termasuk dalam fungsi apa? Penentuan harga. Pembentukan harga. Iya, betul sekali, gambar ini penentuan harga. Jadi kita bisa lihat dari gambarnya ini ya teman-teman. Apakah ada yang salah? Tidak, Bu. Oke teman-teman, aduh kalian lama sekali ya hari ini. Gambar kedua ini termasuk dalam fungsi apa teman-teman? Promosi, Bu. Iya, termasuk dalam fungsi promosi. Yang ketiga ini? Distribusi. Iya, betul sekali. Nah teman-teman, apakah ada yang salah? Tidak, Bu. Benar semua ya teman-teman? Iya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, nah dari gambar dan soal ini, Ibu minta kalian menentukan ciri-ciri pasar itu di gambar yang apa saja. Oke, ini ciri-cirinya. Kalian baca dulu ya. Ada 4 ciri-cirinya. Biar nggak salah nanti. Atau dicatat dulu aja teman-teman ciri-cirinya ini. Apakah sudah mencatat? Sudah, Bu. Tere sudah? Sisi sudah? Ya. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk pada soalnya gambar yang tadi. Nah, soal pertama itu kasih waktu 3 menit. Gambar di depan ini termasuk dalam ciri-ciri nomor berapa atau ciri-ciri pasar tentang apa? Tulis. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Oke. Udah pada makan belum sih kalian? Belum. Oh, pantasan ini Istirahat, sekali. Bu. Oke teman-teman, kita langsung jawab saja. Ini termasuk dalam ciri nomor atau ciri apa? Interaksi, Bu. Adanya interaksi. Iya, betul sekali, adanya interaksi antara penjual dan juga pembeli. Apakah benar semua? Betul. Yeay, tepuk tangan teman-teman. Oke, selanjutnya Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, Bu. Ini termasuk dalam ciri nomor berapa atau ciri-ciri pasar tentang apa teman-teman? Ciri-cirinya tadi ada yang mau ngomong? Sudah, Bu. Apakah sudah semua teman-teman? Sudah, Bu. Deka sudah? Tahu. Tere sudah? Sudah, Bu. Oke teman-teman, kita langsung menjawab saja ya. Ciri nomor 2 ini
dalam terdapat barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Iya, betul sekali teman-teman. Apakah ada yang salah? tidak Iya, semuanya benar. Tepuk tangan lagi teman-teman. Kita semangat. Meskipun baru makan ya, tapi kita harus tetap semangat. Iya, Oke betul. teman-teman. Berikutnya Ibu kasih 3 menit lagi untuk menjawab. Identifikasi gambar ini ya teman-teman. Sebenarnya gambar ini hampir sama semua, cuman kita bisa lihat ya, kita bisa identifikasi. Ini ada interaksi. Ini ada sudah Bu. jangan nyontek ya teman-teman. Itu Bu. Apakah sudah teman-teman? Sudah. Nah, dalam gambar ini termasuk dalam ciri nomor atau ciri tentang? Permintaan dan penawaran. Iya, betul sekali. Terdapat permintaan dan juga penawaran. Oke teman-teman. Dari ketiga gambar tersebut kita bisa melihat ada ciri yang belum disebutkan, itu apa? Ini ya teman-teman, terdapat calon pembeli. Nah, dari semuanya yang kita lihat, yang terdapat calon pembeli ini ada gambar di gambar nomor ini calon pembeli. Ini tidak ada. Ini. Oke teman-teman. Sudah selesai ya teman-teman. Nah, berikutnya Ibu minta teman-teman semua untuk bisa membuka HP, mencari kasus terkait pasar. Kemudian teman-teman mengidentifikasi kasus tersebut dan mencari solusinya. 10 menit ya teman-teman. Baik Bu. Apakah semuanya membawa HP atau? Bawa Bu. Oke. Silakan teman-teman 10 menit ya. Mencari kasus tentang pasar yang sederhana aja teman-teman, atau ada yang di sekitar lingkungan tempat tinggal teman-teman. Kemudian memberikan solusi minimal 1. Solusinya minimal 1. Maksimal 2 gitu aja teman-teman. Karena waktu kita ini terbatas ya teman-teman. Apakah sudah? Deka sudah? Sederhana aja ya teman-teman, analisa aja sebisanya. Apakah sudah Siti? Belum. Ibu minta 2 atau 3 orang yang untuk membaca, kemudian memberikan solusinya. Nggak semua ya, karena waktu kita terbatas. Salah benar gak apa-apa teman-teman, yang penting ada niat untuk kerja.
Ada yang sudah? Sudah, Bu. Masih ada yang belum ya? Oke teman-teman, sepertinya teman-teman masih bingung ya. Nah, untuk soal dan kasus ini kita jadikan PR ya. Iya, Bu. Minggu depan dikumpulkan. Tapi apakah ada yang sudah terlebih dahulu menjawab atau sudah mendapatkan kasusnya? Tidak bisa dijelaskan. Saya masih pusing, Bu. Masih bingung? Iya. Bu, besok aja Bu. Oke teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, refleksinya kita untuk pertemuan kali ini bagaimana teman-teman? Menyenangkan, Bu. Apalagi selain menyenangkan, Bisa tahu ciri-ciri pasar, fungsi pasar. ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, terima kasih semua. Kalian semua juga mungkin karena lapar jadi kurang semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Deva untuk menutupnya dengan doa. Baik, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita berdoa, tapi mungkin secara Katolik yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Deva, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kasusnya ya teman-teman, dan berikan solusinya. Minggu depan teman-teman bisa mengumpulkan di meja Ibu ya. Ya. Nah, jangan lupa untuk jaga jarak dan jaga kesehatan ya. Ya. Terima kasih dan tetap semangat. Baik teman-teman, selamat siang. Siang.